Oke guys, jadi malam ini gue bakalan nemenin kalian lagi dengan beberapa informasi yang sebenarnya ini cukup rumit, tapi ini juga aktual untuk diperhatikan bersama agar kita tuh bisa tahu, oh ternyata kondisinya lagi seperti ini, meetingnya seperti ini. Karena jujur ya, sekarang sebenarnya eh semua para pemain cryptocurrency itu lagi menunggu ya momen di mana Jerome Powell ini atau ketua the Fed ini itu dia bakalan ngomong ya, bakalan speak up entah apa yang diomongin, dan ternyata gue udah dapat bocorannya guys ya. Jadi di video kali ini kita bakalan ulik-ulik, kita bakalan intip-intip apa sih pembahasan yang dibahas oleh The Fed ini dan kepada siapa sebenarnya dia lagi membahas itu gitu. Oke, jadi sebelum itu gue mau informasiin kepada kalian bahwa gue lagi ngadain giveaway ya, senilai 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Masing-masing bakalan dapetin 500 ribu rupiah. Lumayan banget kan. Jadi kalau kalian mau ikutan, tinggal ikutin syaratnya aja. Subscribe, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebanyak-banyaknya di setiap video gue di bulan Juni ini. Gue bakal ngumumin di akhir bulan ini guys. Oke. Nah bang, apa nih sebenarnya hal yang sangat kita bahas nih malam ini? Oke, jadi kita bakalan membahas yaitu adalah ini guys. Jadi ada satu berita ya, ini sebenarnya udah berita beberapa hari lalu ya. Gue sebenarnya mau sempat bahas waktu itu, cuman lagi ada beberapa kendala lah. Dan saat ini gue juga mau membahas, dan artikelnya juga papasan banget karena nanti malam kita bakalan bisa tahu oh begini nih, gini gitu, begitu. Gitu ya guys ya. Oke, jadi sini artikelnya adalah pelaku pasar lagi memantau jadwal The Fed dan Powell akan menghadap Kongres Rabu ini. Skenario resesi semakin mengental. Jadi di sini sebenarnya lebih fokus terhadap pembahasan ke resesinya gitu, yang dikhawatirkan oleh semua halayak umum atau semua halayak orang yang bermain di dalam dunia kripto. Karena kalau resesi ini terjadi, gila sih guys. Mantap guys. Ya, siap-siap aja nangis. Siap-siap aja bangkrut sebangkrut-bangkrutnya ya guys ya. Karena ya, dan itu pun juga kalau misalkan kejadian resesi itu berarti gue selalu, kalau kalian ingat pembahasan gue di beberapa bulan kebelakangan ini atau di 2 bulan kebelakang inilah, gue sudah membahas dan selalu bilang kepada kalian kondisi saat ini yang lagi bener-bener nggak karu-karuan gitu kan, apa yang lagi karuan-karuan banget gitu. Nah, itu tuh sebenarnya opsi yang paling sederhana adalah kita memegang buy cash. Maksudnya uang cash aja ya, ataupun minimal uang kalian simpan lah gitu di tabungan lah gitu, untuk ya kalau ada apa-apa yang seperti ini. Jadi kalau kita butuh uang ya udah nggak usah harus jual aset terus asetnya turun bla 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 segala macam, nggak begitu gitu ya guys ya. Oke, lanjut nih, apa nih bang pembahasannya? Oke, jadi di sini tuh pembahasannya adalah, nah di sini dijelaskan, jadi mata pelaku pasar modal ya, ini pasar modal tuh yang berhubungan dengan kripto, saham, forex ya, yang berhubungan di stok dan dunia komoditi lah. Itu tuh sebenarnya kita lagi memantau jadwal The Fed ini, dan gue udah bahas di video gue sebelumnya kalau kalian udah lihat gitu kan. Tapi di video ini jauh lebih dalam lagi untuk membahas kelumit apa yang bakalan dibahas daripada si The Fed ini. Nah, jadi kita udah tahu bersama bahwa Jerome Powell bakalan speak up menghadapi Kongres. Jadi hari Rabu atau malam ini jam 20.30 atau setengah 9. Ya, kalian nantikan aja itu. Oke? Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kenaikan suku bunga sebelumnya serta sejumlah hal-hal penting perihal neraca keuangan. Nah, harga Bitcoin diproyeksikan serendah-rendahnya menjadi 11.000 jika biar tetap berlanjut gitu kan. Karena memang artikel ini keluar tuh di saat memang harga daripada Bitcoin itu di 17 ribuan lah gitu. Jadi itu indikasinya muncul artikel ini guys. Nah, cuman poin pentingnya di situ kita highlight terus aja ya, oke? Ya. Nah, di sini dijelaskan juga, nah, setelah The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 0,75%. Nah, jadi saat ini para pelaku pasar atau orang-orang yang bermain di dunia digital seperti ini, investment seperti ini ya,
Dia sebenarnya kita tuh sebenarnya lagi memantau pergerakan The Fed berikutnya, oke? Jadi kan kita udah setelah The Fed menaikkan suku bunga, nah kita tuh bakalan lagi melirik lagi apa tindakan selanjutnya daripada The Fed ini atau di si Jerome Powell ini guys. Keputusannya apa aja gitu. Ya. Nah, oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa ya Jerome Powell sebagai pimpinan puncak Bank Sentral Amerika Serikat ya dijadwalkan akan menghadapi Komite Perbankan, Perumahan dan Kota di Senat Amerika Serikat pada hari Rabu mendatang dan dilanjutkan keesokan harinya ke Komite Layanan Keuangan. Oke, berarti kita udah tahu nih. Nanti malam dia bakalan ngomong ya. Dia bakalan ngomong di perumahan perumahan Senat di Amerika Serikat. Berarti mereka ngomongnya di kumpul-kumpulan anggota-anggota Senat lah di sana. Orang-orang penting guys nih, ya. Nah, jadi ini lumayan penting juga sih sebenarnya. Gue juga rada-rada gimana ya, khawatir juga sih sebenarnya. Tahu-tahu ya malam ini dinaikin berita-berita negatifnya segala macam. Wah, ini bisa anjlok sih gitu ya market. Jadi tapi untuk lebih pastinya kita nggak bisa spekulasi ya. Kita hanya bisa meraba-raba. Spekulasi mah sama aja meraba-raba. Tapi pada intinya kita sudah dapat bocoran ya. Jadi tinggal kita latih mental kita siap atau enggaknya gitu ya. Dan menurut gue sih sebagai pendengar setia daripada channel gue sebenarnya kayaknya udah aman lah ya. Udah bukan pemula lagi ya kan. Udah mentalnya tuh udah di fase dimana kayak ya udah gue kuat nih guys. Semangat dulu dong buat kalian semua. Nah, ya oke, itu rapat nanti malam. Jadi mereka bertemu dengan anggota Senat lah gitu. Nah, besok harinya dia bakalan si Jerome Powell ini bakalan lanjut dengan Komite Layanan Keuangan dengan anggota DPR Amerika Serikat. Wah, malam ini anggota Senat presentasinya, besoknya di anggota DPR di layanan keuangan gitu. Mungkin di sini tuh divisi berapa ya? Divisi keempat kalau nggak salah ya. Divisi 4 atau 6 ya? Lupa gue. Ya pokoknya seperti itu ya. Nah ini udah ada penjelasannya juga guys ya. Di sini udah lengkap banget nih. Nah jadi menariknya adalah di sini dijelaskan ada bocoran yang kita dapetin guys. Ini cuman bocoran kayak sekelumit. Yang tadi kita bilang adalah kayak peraba-rabaan apa gerangan yang bakalan dibahas oleh The Fed ini. Nah, jadi di sini jelaskan The Fed menghadap Kongres tegaskan kenaikan suku bunga dan proyeksi ekonomi Amerika Serikat. Oh ya, gue juga mau informasiin kepada kalian apa sih sebenarnya resesi itu. Jadi sebenarnya resesi itu adalah kemerosotan kondisi ketika produk domestik bruto menurun dan ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam setahun ya. Jadi sebenarnya resesi ini juga kalau misalkan gue ambil kesimpulan yang gue tahu ya, itu sebenarnya ada 2 faktor sebenarnya. Yang pertama adalah ketika ada guncangan keras ekonomi sehingga negara bakalan menumpukan utangnya. Jadi menumpuk banget utang-utangnya nih gitu kan. Dan asetnya juga banyak tapi nggak bisa diapa-apain gitu. Dan yaitu meningginya kejadian inflasi ya. Dan yang kedua ada deflasi. Deflasi itu adalah kayak suatu barang tuh nilainya turun terus. Nah itu tuh kalau berlebihan itu juga bisa menjadi faktor bisa menyebabkan resesi itu terjadi. Dan ya ada lagi yang menyebabkan resesi adalah yaitu perubahan drastisnya teknologi. Nah, kita udah tahu ya, sekarang udah ada web pipe ya kalau nggak salah ya. Web point 5 gitu ya sih. Kan sekarang udah ada Web 3 nih. Nah, sekarang udah ada Web 5 guys. Udah strong banget gitu kan. Langsung guys, 5 gitu. Ngeri. Jadi makanya bener-bener kalau kalian nggak terlalu update ya terhadap info-info seperti ini tuh paksa demikian. Pokoknya kalian harus update aja biar kita tuh bisa planningnya kayak gini guys. Nggak boleh ketinggalan juga dengan informasi-informasi seperti ini. Makanya kalau kalian udah nonton ini, share aja ke teman-teman kalian apa segala macam agar mereka juga tetap gimana ya, udah mempersiapkan sebelum kejadian apa-apa ya gitu. Dan sebenarnya ini juga indikasinya yang ketiga adalah poin yang paling menyangkut paut terhadap resesi itu adalah kenaikan pengangguran. Ya.
Oke, kenaikan pengangguran dan penurunan harga jual retail ya, dan melambatnya ekonomi. Itu sih yang gua tahu banget ya, yang gua sering sering ulek-ulek lah bahasanya, sering baca gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa jadi sebenarnya The Fed ini bakalan menjadwalkan rutin emang jadwalnya tuh rutin tuh sepanjang tahun, bentuk tanggung jawab lembaga itu kepada wakil rakyat. Jadi emang ini tuh semacam kayak agenda tahunan lah gitu. Nah, di sini dijelaskan juga, namun pertemuan mereka nanti teramat penting setelah kenaikan suku bunga acuan agresif pada Rabu lalu yang turut memberikan faktor penting pada kebijakan tapering. Berikutnya, tapering adalah penjualan aset The Fed dari neraca keuangan yang menjadi faktor ampuh lain untuk menarik dolar Amerika Serikat dari pasar. Jadi, ya ini dia sebenarnya kayak memberikan apa ya bahasanya ya, sederhananya tuh biar kalian memahami ya. Oke, jadi pada intinya guys, jadi usaha daripada The Fed ini ya, The Fed ini sebenarnya untuk gimana ya, udah kejebak, udah gimana sih, udah nanggung gitu. Dia kalau mau maju kelabakan bakalan hancur abis nih market gitu kan. Tapi kalau dia mundur, dia juga kepaksa karena dia sebagai penentu keuangan suatu negara yang besar gitu kan. Ekonomi negara besar loh gitu. Jadi aduh, sangat-sangat ini banget gitu. Rada-rada susah untuk si The Fed ini atau Jerome Powell ini untuk mengambil keputusan gitu. Makanya kadang kita nggak bisa nggak bisa komplain juga ketika The Fed ini tuh suka ngundur-ngundur, kayak ngulur-ngulur, oh ya udah nanti aja, ya udah nanti aja deh, udah nanti aja gitu guys. Jadi tapi sederhananya yang gue mau sampaikan kepada kalian, ini tuh sebenarnya tidak mutlak akan kejadian, apa resesi lah atau Bitcoin ngepam lah dan diikutin oleh altcoin atau cryptocurrency yang lain lah segala macam. Itu hanya opsi-opsi gitu kan. Cuman kalau misalkan seseorang yang benar-benar tuh memikirkan manage resikonya ya, resiko ketika dia berkecimpung di dalam dunia investasi seperti ini, dia pasti bakalan melirik di mana tanggapan ketika itu hal kejadian. Nah itu ya. Oleh karena itu sebenarnya yang ini gue sampaikan kepada kalian adalah ketika hal itu terjadi atau amit-amit itu terjadi, bakalan kejadian resesi lah, Bitcoin ngedrop sampai 11.000 lah gitu kan. Ya udah, berarti memang kalian sudah persiapkan matang-matang ya. Kalau uang kalian by cash itu yang gue bilang, yang sering bacot-bacotin kalian di beberapa minggu-minggu, bulan-bulan lalu ini gitu kan. Saat ini sebenarnya adalah ngumpulin uang cash amannya gitu guys ya. Sambil kalau misalkan kalian ada dana lebih, ya udah masukin aja di nyicil lagi kripto kesayangan kalian. Udah gitu aja sih, kayaknya panjang lebar banget sih sebenarnya yang gue sampai takut. Sebenarnya masih ada beberapa, cuman ya gimana ya. Tapi pada intinya poin penting yang bakalan kita tahu adalah sebenarnya pembahasan tentang The Fed ini akan setelah kenaikan suku bunganya ya, apa langkahnya yang dia lakuin gitu ya. Ini ya sebenarnya yang penentu banget nih nanti malam atau besok pagi terhadap DPR, karena ini bakalan live guys, live banget ini. Jadi ya bisa aja sebenarnya ada kalau misalkan pahitnya sebenarnya pahit ini sebenarnya dua opsi, pahit semua sih sebenarnya. Pahitnya adalah ketika misalkan Jerome Powell lagi speak up atau ngomong segala macam, otomatis ada orang yang lagi iseng ngetes ombak, jeder, oh ijo nih ya gitu kan, terus kalian masuk, udah habis kalian, bakal dibanting kalau kalau kalian masuk bakalan dibanting, sumpah serius saya. Jadi makanya saat ini ya udah nyantai dulu aja, nyantai, enjoy, nongki dulu lah meskipun belum malam minggu ya, nongki. Nah, atau apalah lakuin, nonton One Piece kek, nonton Boruto kek, atau ngegame kek, apalah segala macam, santai aja dulu, oke? Nanti gua bakal updatein kalian kabar terbaru daripada hasil daripada The Fed ini, oke? Ya, gitu aja. Sebelum kalian close videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya, dan pastikan support gua terus ya. Dan kalian tinggalkan jejak di kolom komentar agar kalian juga bisa menang giveaway sebisanya, sebanyak-banyaknya gitu. Oke, titip salam buat keluarga kalian dan dapat salam dari gua Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.